Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak rumahan. Ketemu lagi dengan alternatif ternak peternakan rumahan yang membahas tentang peternakan ayam skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Oke, kali ini kita akan tunjukkan, ini namanya camilan. Kalau di kita itu camilan untuk ayam-ayam kita, yaitu seperti yang tampak itu adalah daun lamtoro, atau yang itu lagi ada daun muda pisang, daun pisang yang muda itu juga suka ya. Ini adalah salah satu camilan. Ini bukan pakan alternatif yang kita kasihkan, tapi kadang-kadang kalau kita senggang atau itu sedikit, kadang kita juga kasihkan camilan yang ada di pekarangan kita. Jadi sekitar pekarangan kita itu ada daun lamtoro, daun ketela, atau daun-daun pisang, itu kita kasihkan untuk camilan ya. Jadi bukan makanan, itu camilan. Jadi ya kita kasihkan gitu aja, nanti biar dimakan sendiri sesukanya, karena ini camilan untuk ayam-ayam kita. Jadi itu adalah salah satu pemanfaatan dari pekarangan rumah kita ya, dimana tumbuh tanaman liar. Kadang tidak kita tanam juga tumbuh, kadang juga sebagian kita tanam, seperti daun ketela ini juga kita tanam. Ini bisa untuk kita masak sebagai sayur, atau bisa kita nanti ambil sebagian daunnya untuk kita kasihkan ke ternak kita. Atau daun lantoro, daun pisang, itu bisa kita kasihkan ke ternak kita, itu sebagai camilan. Karena namanya pakan alternatif ya, kita memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kita. Jadi sampah, limbah, atau apa saja kita kasihkan ke ayam kita untuk memenuhi kebutuhan dari pakan alternatif. Jadi semakin banyak pakan alternatif, tentu nutrisi akan semakin lengkap atau terpenuhi, karena ayam membutuhkan nutrisi yang lengkap. Bisa kita dapatkan satu dari pakan pabrikan, karena di situ sudah lengkap nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan ayam. Tapi sekali lagi, untuk menggunakan pakan dari pakan pabrikan sangatlah mahal. Jadi keuntungan kita akan menipis, bahkan kadang tidak untung. Jadi makanya kita terapkan di peternakan kita menggunakan pakan alternatif. Jadi macam-macam pakan alternatif itu bisa kita berikan atau kita manfaatkan. Jadi sebisa mungkin banyak bahan atau pakan yang bisa kita berikan ke ayam kita, agar kandungan nutrisi untuk kebutuhan ayam kita terpenuhi. Seperti di depan kita ini daun lamtoro, ini juga bagus karena mengandung protein yang tinggi juga. Tapi bukan hanya ini saja yang kita berikan, tapi masih banyak juga. Kita menggunakan sayur-sayuran juga. Untuk vitamin kita menggunakan dari limbah buah juga. Kita juga menggunakan dari sisa makanan, limbah dari resto. Kita juga menggunakan pakan alternatif yang kita budidaya seperti azolla,
ditambah kita juga menggunakan pakan yang difermentasi dari limbah tepung fried chicken. Jadi banyak macamnya pakan-pakan alternatif yang kita bisa berikan agar memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk pakan ayam kita. Jadi sekali lagi, untuk menggunakan pakan alternatif itu jangan hanya satu atau dua macam, seharusnya banyak macamnya agar kandungan nutrisinya itu lengkap, sehingga nantinya pertumbuhan ayam itu juga tetap cepat, gemuk dan sehat tanpa menggunakan pakan pabrikan. Jadi konsep di peternakan kita selalu kita utarakan ayam sehat, cepat, gemuk tanpa menggunakan pakan pabrikan, dengan hanya menggunakan pakan alternatif dari limbah atau sampah di sekitar kita yang murah, bahkan gratis kita mendapatkannya. Hanya mungkin perlu tenaga untuk mengambilnya atau transportasinya, karena limbah atau sampah itu tidak ada di rumah kita. Kita harus mengambil dari limbah toko sayuran, toko buah, rumah makan, itu memang kita harus mengambil. Tapi kita gratis, hanya menggunakan transport untuk kendaraan atau untuk tenaga kita. Jadi bedanya itu. Kalau pabrikan kita menggunakan uang untuk beli, tapi kalau pakan alternatif kita menggunakan tenaga. Dari situ tentu bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk menggunakan pakan alternatif tentu kita harus ada tenaga atau ada kesempatan. Kalau kita beternak ayam sudah tidak punya waktu lagi atau waktu senggang yang kita gunakan, tentu biasanya kita menggunakan pakan pabrikan yang mudah, tinggal kasih pakan, habis tinggal beli. Tapi kita harus mempunyai uang yang cukup atau modal yang cukup untuk beternak ayam dengan menggunakan pakan pabrikan, dan hitung-hitungannya juga harus matang, karena keuntungan tentu menipis kalau kita menggunakan pakan pabrikan. Jadi kecenderungannya kalau tidak untung itu biasanya kita sudah malas lagi untuk beternak ayam, karena biasanya ayamnya itu dari DOC sudah beli, dari pakannya juga sudah beli. Nanti harga jualnya kita tidak bisa mengendalikan, akhirnya rugi dan enggan lagi untuk membeli DOC atau anakan ayam, jadi sudah berhenti. Bedanya kalau peternakan skala rumahan ini ya, kita tidak membeli DOC, kita pakan seadanya dari menggunakan pakan-pakan alternatif. Kita jualnya juga semau kita. Kadang kalau dirasa murah tidak kita jual, kalau sudah mahal baru kita jual. Seperti di peternakan ayam kita ini, kita sebagian sudah jual kemarin mulai puasa 1 sampai sekarang ya, hampir 10 hari itu dengan harga tinggi, sehingga kita lepas. Kalau nggak tinggi kita tunggu lebaran. Jadi itu enaknya beternak ayam skala rumahan, jadi kita yang bisa mengendalikan harga. Jadi tentu untungnya lumayan, karena kita bisa tawar-menawar harga, sedangkan pakannya kita dapat dari alternatif atau murah atau biaya rendah. Jadi semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.